teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube BPS Karanganyar dalam podcast Datalog episode ke-13. Perkenalkan, aku Afisa Diadara yang bakal nemenin Sobat Datalog di episode kali ini. Nah, tentunya aku nggak sendirian, kali ini di sebelahku ada narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Kepala BPS Kabupaten Karanganyar, yaitu Pak Yul Ismardani. Halo Pak Yul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Afisa baik? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ya, sebelum saya tanya-tanya, boleh nih Pak Yul memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, baik. Makasih Mbak Afisa. Halo, selamat pagi sahabat data, pemirsa podcast Data Katalog di BPS Kabupaten Karanganyar. Saya Yul Ismardani, saat ini menjabat sebagai Kepala BPS Kabupaten Karanganyar. Di sini tugas BPS adalah selain menyediakan data statistik yang berkualitas, juga membina para produsen data agar menjadikan data yang lebih baik lagi. Dan pagi ini kita akan sounding ya beberapa indikator yang strategis yang akan dirilis oleh BPS Kabupaten Karanganyar. Demikian Mbak Afisa. Oke, jadi Pak Yul ini yang akan membantu kita menjawab rasa penasaran mengenai topik kali ini, yaitu tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karanganyar. Wah, topik kali ini cukup berat ya teman-teman. Pasti udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi teman-teman, Indeks Pembangunan Manusia ini apa sih gitu? Mungkin Pak Yul bisa bantu jelaskan? Ya, baik Mbak Afisa. Kita tahu bahwa manusia itu penting perannya di dunia ini. Jadi kalau kita bicara masalah pembangunan, ya manusia ini sebagai objek pembangunan, ya sekaligus sebagai subjek pembangunan atau pelaku dari pembangunan itu sendiri. Ya, makanya kalau kita bicara masalah bagaimana pembangunan manusia itu menjadi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian yang kedua, kalau kita baca konsepnya ya, menurut Amartya Sen tahun 1990, bahwa pembangunan Indonesia itu merupakan perluasan pilihan individu. Ya, jadi pilihan untuk hidup sehat, kemudian pilihan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pilihan untuk sejahtera. Jadi itu merupakan pilihan-pilihan hidup mereka, bagaimana mereka bisa berperan dalam pembangunan. Dan kita tahu bahwa kita dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah itu tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi apakah pertumbuhan itu juga berdampak kepada masyarakatnya, berdampak kepada manusianya. Untuk itu kita perlu suatu ukuran, suatu indikator ya, bagaimana keberhasilan pembangunan suatu wilayah dilihat dari sisi manusianya, dilihat dari masyarakatnya. Apakah mereka menerima dampak dari pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini. Begitu Mbak Afisa. Ya. Baik, jadi pembangunan manusia ini didefinisikan sebagai proses perluasan penduduk ya Sobat Data. Nah, selanjutnya gimana sih Pak cara kita tahu sudah sebaik apa pembangunan manusia di suatu daerah? Ya. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana mengukurnya, ya sebenarnya UNDP ya salah satu organisasi di bawah PBB yang menangani mengenai pembangunan manusia ini sudah menjelaskan suatu indeks namanya HDI atau Human Development Index. Ya. Kalau di Indonesia kan ya indeks pembangunan manusia. Apa yang diukur di sana? Ya, suatu pembangunan manusia dikatakan berhasil atau tidak itu tergantung beberapa dimensi. Tetapi untuk kita di Indonesia ya mungkin juga digunakan oleh negara lain itu ada 3 dimensi di sana Mbak Afisa. Jadi yang pertama bagaimana mereka itu mendapatkan pendidikan yang layak, ya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Dan yang ketiga, bagaimana mereka para manusia ini bisa mendapatkan kesejahteraan atau standar hidup yang layak. Jadi 3 indikator, 3 dimensi ini yang untuk mengukur bagaimana sejauh mana kualitas suatu masyarakat di suatu negara atau suatu daerah. Jadi
Untuk mendapatkan itu ya ada indeks dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi standar hidup layak. Kalau di kita di Indonesia gitu ya, untuk dimensi kesehatan itu diukur melalui seberapa tinggi umur harapan hidup kita. Itu. Kemudian yang kedua untuk indeks dimensi pendidikan diukur dari berapa lama rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dari masyarakat yang ada di suatu wilayah. Dan yang ketiga terkait standar hidup layak atau daya beli, kita gunakan pendekatan pengeluaran real yang disesuaikan atau P3. Jadi ada 3 dimensi yang diukur untuk menentukan kualitas masyarakat melalui indeks pembangunan manusia. Begitu, Mbak Afisa. Wah, sepertinya kompleks sekali ya Pak. Dengan proses penghitungan tersebut, sebenarnya apa sih manfaat dari IPM ini sendiri? Kalau manfaatnya secara luas banyak ya, yes. Ya seperti data statistik yang lainnya bahwa IPM ini menjadi salah satu indikator yang strategis ya. Jadi data IPM ini ya digunakan untuk mengukur seberapa jauh, seberapa tinggi ya kualitas suatu masyarakat di suatu wilayah. Jadi kita ingin melihat di situ ya, ketika kita tahu bahwa di suatu wilayah itu indeks pendidikannya sekian, indeks kesehatannya sekian, standar hidupnya sekian, itu kita bisa melihat tuh bagaimana dampak dari pembangunan kepada masyarakatnya. Yang kedua, ketika kita tahu nih mungkin ada suatu wilayah indeks atau rata-rata lama sekolahnya itu relatif kecil dibandingkan daerah yang lain. Tentunya itu menjadi guidance atau menjadi kompas atau menjadi bahan pemerintah ya untuk ini yang perlu digenjot tuh di sektor pendidikan. Ternyata rata-rata lama sekolah perlu ditingkatkan. Atau mungkin di daerah lain ya ternyata umur harapan hidupnya itu relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain. Nah, tentunya perlu program-program ya mendukung bagaimana pemerintah bisa meningkatkan derajat kesehatan dari indikator umur harapan hidup. Tentunya dengan data IPM ini ya yang sangat luas ya dimensinya, ada kesehatan, pendidikan, kemudian standar hidup yang layak, kita bisa memberikan wawasan, literasi, insight kepada pengambil kebijakan untuk menentukan mau dibawa kemana nih arah pembangunan mereka gitu ya. Apakah diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan, atau untuk terkait kesejahteraan masyarakatnya. IPM ini juga digunakan sebagai indikator alokator penentuan DAU ya, dana alokasi umum kepada pemerintah daerah. Jadi selain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, kemudian indeks kemahalan konstruksi, ya, IPM juga menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk itu membagi dana dari pusat ya kepada daerah-daerah gitu. Makanya perannya IPM ini juga sangat banyak gitu ya. Jadi selain memberikan literasi, masukan, wawasan kepada pemerintah daerah ya, termasuk pemerintah pusat, para pengambil kebijakan, juga dimanfaatkan pemerintah pusat sebagai alokator ya, tool alokator pembagian dana alokasi umum pada pemerintah di daerah. Itu secara umum. Kalau secara khususnya ya data IPM ini tentunya menarik untuk diteliti kembali, dibuat kajian, dibuat paper oleh para mahasiswa, pelajar ya untuk bahan-bahan skripsi, tesis dan sebagainya. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan lebih memberikan manfaatan yang lebih luas kepada masyarakat umum. Begitu, Afisa. Ya. Wah, ternyata banyak banget ya Pak manfaat dari IPM ini. Nah, untuk Kabupaten Karanganyar sendiri, gimana sih Pak nilai IPM-nya di Provinsi Jawa Tengah? Kalau di Jawa Tengah, ya IPM tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah itu sebesar 73,87 ya, sedangkan di nasional itu sebesar 75,02. Jadi kalau Jawa Tengah itu masih di bawah
nasional ya. Sedangkan Karanganyar ya ini cukup tinggi dibandingkan kabupaten kota, bahkan angka provinsi sendiri di angka 78,11 ya. Jadi memang tergolong tinggi ya. Kalau ada sampai anekdot ya, pembangunan manusia itu kadang-kadang mencerminkan kualitas dari warganya. Kita lihat dunia saja ya, dunia gitu ya. Kalau kita lihat ranking FIFA-nya Indonesia gitu ya, sekarang berapa tuh? 100 berapa gitu, 125 kalau nggak salah ya. Ternyata hampir-hampir sama dengan ranking IPM-nya secara internasional gitu ya. Jadi kayak negara-negara Skandinavia ya, Finlandia, kemudian Norwegia, Denmark itu tinggi ya, bahkan mendekati 100 gitu ya, 99, sekian gitu IPM-nya gitu. Di negara ASEAN sendiri Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia itu masih di tengah-tengah ya, peringkat kelima, masih kalah dengan Singapura, dengan Brunei, dengan Thailand, bahkan dengan Malaysia itu masih kalah kita. Masih di angka 75, yang lain sudah di angka 80, bahkan Singapura itu di atas 90 gitu, tinggi sekali Singapura. Ya, itu secara nasional. Nah, di kita di Karanganyar ya dengan nilai 78,11 itu sudah peringkat ke-7 kalau dibandingkan kondisi kabupaten kota lain di Jawa Tengah. Jadi termasuk yang tinggi ya, bagus di Jawa Tengah. Kemudian juga kalau kita melihat 3 komponen atau dimensi pendukung ya, seperti angka harapan hidup, kemudian rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, kemudian pengelolaan real yang disesuaikan itu juga relatif lebih baik ya dibandingkan kabupaten kota di Jawa Tengah. Untuk umur harapan hidup untuk tahun ini, tahun 2024 itu sebesar 77,91. Artinya apa? Artinya bayi yang lahir tahun ini ya, tahun 2024 itu mempunyai peluang hidup sampai dengan 77,91 tahun. Jadi panjang seperti itu, panjang ya. Kemudian kita bicara masalah harapan lama sekolah ya. Di tahun ini 2024 di Kabupaten Karanganyar harapan lama sekolah sebesar 13,73. Artinya warga Karanganyar yang berusia 7 tahun saat ini itu mempunyai peluang bersekolah selama 13,73 tahun. Atau kalau kita lihat levelnya itu sampai D1 atau D2 gitu. Jadi panjang ya sampai seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat rata-rata lama sekolah ya itu kita di angka 9,26. Artinya apa? Rata-rata penduduk Karanganyar ya yang berusia 25 tahun ke atas ya itu sudah mencapai mendekati kelas 1 SMA atau kalau di rata-rata masanya 9,26 tahun. Ini juga relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten kota di Jawa Tengah. Demikian juga untuk pengeluaran real per kapita terus mengalami peningkatan ya rata-rata di 3-4% dalam tiap tahunnya. Ini menjadi prestasi ya sekaligus menjadi potensi ya bagi Kabupaten Karanganyar. Ternyata kita memiliki SDM yang berkualitas baik dari sisi kesehatan, sisi pendidikan, termasuk dari standar hidup layak yang telah digariskan seperti itu. Jadi ini selain prestasi saya bilang juga menjadi potensi terus yang dikembangkan agar bisa lebih baik lagi di Kabupaten Karanganyar. Tentunya ini didukung banyak ini ya karena Karanganyar kan dekat dengan kota Solo gitu ya. Jadi ketika ingin berobat atau ingin melanjutkan pendidikan, sekolah itu lebih mudah dibandingkan kabupaten kota yang lainnya. Saya kira itu sih kalau gambaran umum pembangunan manusia di Kabupaten Karanganyar. Demikian. Jadi nilai IPM Karanganyar ini berada di posisi 7 dan juga termasuk ke kategori tinggi ya Pak ya? Iya, betul, betul. Lalu bagaimana upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai IPM ini Pak? Iya, jadi gini, meskipun nilai IPM kita tinggi, relatif dibanding kabupaten lain, ternyata kalau kita bedah laki dan perempuan itu masih agak timpang.
gitu ya. Kalau saya lihat data tahun lalu ya, umur harapan hidup laki-laki dan perempuan di Karanganyar ini ya jauh lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki. Ya. Selisihnya hampir 4 tahun. Ya, jadi kalau perempuan mungkin sampai 78 tahun ya ininya harapan hidupnya, yang laki-laki itu cuma 74 tahun. Ini apa? Kita lihat saja contohnya real gitu ya. Kalau kita hari Jumat lihat ke alun-alun Karanganyar ya, ada senam lansia. Siapa yang paling banyak? Pasti ibu-ibu ya. Atau mungkin kita pengajian yasinan, kumpul-kumpul, jalan-jalan, piknik bareng, jalan bareng. Siapa paling banyak di situ? Pasti ibu-ibu. Bapak-bapaknya jarang. Tapi kalau di warung kopi sambil ngerokok, di kafe, bapaknya banyak, nonton bola sampai malam, bapaknya paling banyak. Nah itu pola hidup itu sudah mencerminkan ya bagaimana umur harapan hidup kita di Karanganyar lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki. Tetapi di sisi pendidikan itu lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan gitu ya. Tetapi yang lucu ya, ini mungkin menjadi perhatian kita. Pengeluaran real per kapita laki-laki di Karanganyar lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ya. Seharusnya apa? Seharusnya lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki. Saya nggak tahu ya, apa perempuan laki-laki di Karanganyar suka belanja juga ya, suka belanja online, apa mungkin konsumsi yang lain ya, ke mall gitu atau yang lain. Tapi ini berbeda dengan kabupaten yang lain. Jadi konsumsi laki-laki ya, pengeluaran real per kapita misalkan laki-laki di Karanganyar lebih besar dibanding perempuan seperti itu. Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, bagaimana upayanya ya? Tentunya kalau kita bicara masalah meningkatkan derajat kesehatan atau mungkin umur harapan hidup ya, tentunya banyak faktor yang perlu kita tingkatkan, kita perbaiki. Yang pertama ya tentunya vaskesnya ya. Vaskesnya perlu diperbanyak, diperdekat, dipermudah. Nah, itu juga perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah nakesnya, tenaga kesehatannya. Juga tentunya kita lihat perbandingan jumlah dokter dibanding masyarakatnya, jumlah dokter gigi, jumlah perawat, bidan dan sebagainya, itu juga perlu ditingkatkan. Apalagi kalau yang diukur itu adalah E0 atau harapan hidup dari bayi ya yang baru lahir, tentu pencegahan atau pemberian kesehatan untuk ibu hamil, anak-anak yang baru lahir itu juga perlu penanganan yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya aksesnya ya. Jadi kalaupun ada puskesmas, pustu yang tersebar di seluruh wilayah gitu ya, tapi aksesnya susah gitu ya, jalannya rusak dan sebagainya, itu perlu juga diperbaiki. Jadi ada beberapa faktor selain fasilitasnya, nakesnya, juga aksesnya ke sana. Dan yang terakhir adalah masalah kesehatan ini adalah pemanfaatkan jam kesmasnya. Jaminan kesehatan itu juga masih belum optimal. Nah, itu juga ketika itu semuanya tersedia dengan baik, insya Allah derajat kesehatan atau tingkat kesehatan, tingkat IPM dari sisi kesehatan bisa terus meningkat. Meskipun dibandingkan kabupaten lain kita relatif lebih baik lah dibanding kabupaten yang lain. Kemudian yang kedua masalah pendidikan sama ya. Fasdik juga harus diratakan ya. Diratakan maksudnya itu bukan diratakan gedungnya tapi pemerataan tempatnya ya. Ada beberapa di Karanganyar ini masih ada yang SMP ya, di beberapa kecamatan tuh jauh posisinya muridnya sedikit ya, belum merata seperti itu. Kemudian juga masalah tenaga pendidiknya juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Ini juga perlu diperbaiki karena guru ini harapannya mendorong anak-anak didik mereka ya itu untuk terus belajar, meneruskan pendidikannya ya, jangan SMK lulus terus kerja itu juga penting ya, faktor guru itu. Kemudian juga dalam pendidikan juga perlu membangun lingkungan yang kondusif di sekolah gitu ya. Jangan sampai ya walaupun pinter, kemudian juga fasilitasnya memenuhi, tapi lingkungannya nggak kondusif ya. Sering ada perselisihan, kadang-kadang zaman sekarang itu ya murid-murid sudah berani kadang sama gurunya ya di TV-TV itu juga membangun karakter adik-adik kita, para pelajar juga
juga penting untuk meningkatkan derajat pendidikan di suatu wilayah. Kemudian masalah standar hidup layak ya, masalah pengeluaran per kapita, pendapatan dan sebagainya. Tentunya di sini ya pemerintah perlu mendorong terbukanya lapangan kerja ya, karena bagaimana kita bisa menekan harga contohnya gitu ya, bisa mengendalikan inflasi, tapi kalau nggak kerja kan susah juga. Makanya pertama bukalah lapangan kerja seluas-luasnya sehingga bisa menyerap SDM-SDM yang telah lulus ya, sehingga bisa membantu pendapatan keluarga. Selanjutnya juga perlu mendorong agar daya beli masyarakat ini tetap tetap baik ya, tetap baik. Itu dengan apa? Yang pertama ya menjaga pendapatan dari keluarga itu ya, dengan berbagai stimulan-stimulan yang ada. Yang kedua yaitu kita sebagai pemerintah ya terus menyediakan kesediaan barang yang diperlukan oleh masyarakat. Ya. Dan yang ketiga mampu mengendalikan harganya. Nah itu jadi tiga faktor ini ya, masalah pendapatannya, kemudian masalah ketersediaan barangnya dan pengendalian harganya itu juga akan mengaruhi bagaimana daya beli suatu masyarakat. Sehingga ketika kita kompilasi ya antara kesehatan, pendidikan, kemudian kelayakan hidup, itu akan menjadi suatu cara ya meningkatkan indikator atau indeks pembangunan manusia suatu wilayah. Mungkin itu cara-cara secara umum ya. Mungkin kalau ingin didigitalkan kembali, teman-teman para mahasiswa akademisi bisa menggali lebih dalam ya dengan data BPS. Silahkan datang ke BPS, kemudian mencari data untuk digali sehingga nanti bisa memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan sehingga meningkatkan pembangunan manusia dan kualitas SDM di Kabupaten Karanganyar. Demikian. Ya. Oke, semoga upaya-upaya tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah dari tadi kan kita ngomongin soal data nih Pak. Yeah. Jadi gimana sih cara BPS mendapatkan data ini? Khusus untuk IPM ya? Iya Pak. Ya. Jadi IPM ini ada dua sumber data utama yang digunakan. Ya. Yang pertama adalah data hasil sensus penduduk 2020 long form ya, yang pertama. Yang kedua adalah data dari survei sosial ekonomi nasional. Jadi kalau untuk mengukur umur harapan hidup ya, kita menggunakan data hasil sensus penduduk 2020 long form ya. Dan insya Allah di tahun depan BPS sudah menggunakan live table sendiri ya, punya Indonesia. Selama ini kita menggunakan live table-nya milik Eropa, jadi kadang-kadang masih belum sempurna. Ya, harapannya tahun depan kita punya live table sendiri sehingga lebih menggambarkan kondisi di Indonesia. Yang kedua untuk mengukur rata-rata lama sekolah, mengukur harapan lama sekolah dan pengeluaran real yang disesuaikan, kita menggunakan data Susenas atau survei sosial ekonomi nasional. Ya, di sana ada modul konsumsi yang bisa menghitung bagaimana pengeluaran real dari masyarakat. Ya. Setelah itu diolah karena ini indeks komposit ya, kemudian dihitung ya dari 3 dimensi tadi, penghitungan rata-rata geometrik ya, dikompilasi 3 dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran real sehingga menjadi angka IPM ini seperti itu. Ya. Baik, dari Pak Iwo sendiri, apa sih harapan Bapak terhadap data-data BPS ini? Iya. Harapannya sih gini ya, kita kan sudah susah payah mengumpulkan data untuk menghasilkan statistik atau indikator yang berkualitas. Sudah banyak biaya pemerintah untuk mendapatkan data ini. Ya. Harapannya ya kita harus mau ya menggunakan, memanfaatkan data yang dirilis BPS ini, gitu ya. Jadi terutama masalah IPM ya, indeks pembangunan manusia ini ya selama ini alhamdulillah sudah digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar ya untuk menjadi bahan ataupun menjadi guidance ya dalam mengukur atau memonitor sekaligus mengevaluasi apakah program-program
terkait pendidikan, kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah sesuai dengan alurnya belum, sesuai arahnya atau belum. Nah, itu menggunakan data IPM ini. Bahkan IPM ini ya dan beberapa dimensinya ya umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah itu dijadikan indikator dalam target RPJMD. Ya, jadi target rencana pembangunan jangka menengah daerah ya itu menggunakan data IPM dan komponen di bawahnya. Dan alhamdulillah selama ini ya karena penggunaan data BPS sebagai dasar pembangunan itu ya dasar perencanaan, dasar monitoring, dasar evaluasi itu sebagai salah satu IQ-nya BPS itu juga sudah mendekati sempurna ya hampir 100. Ini membuktikan bahwa data kita, data IPM digunakan oleh pemerintah dalam sebagai mengambil kebijakan di dalam pembangunan daerah. Yang kedua, harapannya ya data IPM dan data-data yang lainnya ya masih banyak di BPS ini bisa digunakan oleh para akademisi ya sivitas akademisi, para mahasiswa, para pelajar untuk mereka lebih mendalami, lebih meneliti data-datanya ya kan dan apa yang mereka tulis, apa yang mereka buat itu bisa memberikan masukan dalam bentuk kajian, jurnal ya kepada pemerintah daerah ya. Termasuk pada BPS ya, siapa tahu ada masukan atau kritikan kepada BPS terhadap data yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga, data BPS itu juga harapannya dipakai oleh para dunia usaha ya, para investor ya, para pelaku usaha ya untuk melihat potensi ekonomi, potensi SDM, potensi tenaga kerja ya, potensi kualitas manusia di Karanganyar sehingga mereka bisa membantu juga mendorong geliat ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Dan yang terakhir ya, harapannya kepada para masyarakat yang selama ini alhamdulillah sudah membantu BPS ketika disurvei oleh BPS, baik Susenas, Sakernas, termasuk sensus penduduk ya yang mungkin menjadi cikal bakal atau menjadi bahan penghitungan IPM ya. Sekali lagi terima kasih kami kepada masyarakat, tapi harapan kami ya ketika nanti ada petugas BPS datang ya mendata terkait Susenas atau yang lainnya, tolong diterima dengan baik dan memberikan data apa adanya ya. Nggak usah dikarang-karang, nggak usah ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Karena ketika data yang disampaikan oleh responden masyarakat itu bagus, benar, nanti data yang kita terima dihitung menjadi indeks, salah satunya di indeks pembangunan manusia atau IPM ini akan menjadi data IPM yang lebih akurat dan relevan dan menggambarkan secara real kondisi populasi di Kabupaten Karanganyar. Nah, itu mungkin beberapa harapan dari kami ya dari BPS baik kepada pemerintah, kepada akademisi, pelajar, mahasiswa, termasuk masyarakat yang selama ini telah memberikan datanya dan memanfaatkan data BPS dengan lebih baik lagi. Begitu harapan kami. Semoga bisa tercapai. Ya. Wah, keren banget ya Pak BPS itu. Jadi teman-teman, indeks pembangunan manusia merupakan suatu indikator penting dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini BPS berperan sebagai penghasil data melalui indikator-indikator penyusunnya. Nah, maka dari itu, semoga data yang disediakan oleh BPS dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, Pak. Ya. Oke, kita udah sampai di penghujung acara ini, Pak. Ya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Il yang udah mau sharing-sharing untuk episode kali ini. Dan juga teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akan segera rilis publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2024 Kabupaten Karanganyar. Jangan lupa like, komen, dan share.